Mimpi Indonesia untuk memiliki ibu kota negara baru akan segera terrealisir tidak lama lagi di kawasan ini, persisnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur akan dibangun ibu kota negara Nusantara, dan pembangunan tentu saja akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai apa rencana ibu kota impian yang kita ingin miliki dan bagaimana bentuknya, Insight with Desi Anwar kali ini berada di titik nol Nusantara, dan kami akan berbincang dengan seorang yang bertanggung jawab atas pembangunan ibu kota negara Nusantara. Bila tak ada aral, proses pembangunan infrastruktur inti Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur akan dimulai September tahun ini. Berbagai rancangan pembangunan IKN telah disiapkan dan diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Presiden Jokowi meminta agar pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur dapat dijaga keberlanjutannya. Jokowi menegaskan bahwa IKN bukan hanya diperuntukkan untuk aparatur sipil negara saja, namun juga menjadi milik inovator dan wirausahawan. Nantinya, IKN tidak hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi baru. Presiden juga menegaskan bahwa APBN hanya menanggung 20% dari total pembangunan ibu kota baru dan 80% sisanya dari pendanaan swasta. Kawasan inti pusat pemerintahan memang dibangun oleh APBN, tetapi selebihnya 80% investasi swasta diundang untuk ikut berpartisipasi. Anggaran APBN hanya akan dialokasikan untuk pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dengan total anggaran sekitar 43 triliun rupiah. Pengerjaan ini ditargetkan rampung pada 2024. IKN diharapkan mampu mempresentasikan kemajuan bangsa yang unggul dan menjadi katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia. Ya, untuk merayakan Hari Kemerdekaan tahun ini, Insight with Desi Anwar merayakannya di titik nol Nusantara. Terus terang ini untuk pertama kalinya ya kita berada di titik nol Nusantara ini yang nanti akan menjadi ibu kota negara Indonesia yang baru. Dan tentu saja ini merupakan suatu momen yang kita sebut bersejarah. Untuk itu kita sudah ditemani oleh Kepala Otoritas IKN, Bambang Susantono. Pak Bambang, merdeka. Merdeka, selamat pagi Mbak Desi. Senang. Iya, senang sekali karena terakhir kita bertemu Pak Bambang waktu itu baru menjadi Kepala Otoritas IKN dan katanya janji akan membawa kita melihat langsung ke lokasi. Nah, kita sudah berada di sini tepatnya pada tanggal 17 Agustus ini. Bagaimana perasaannya? Karena selama ini kita sudah bermimpi untuk memiliki ibu kota baru dan begitu banyak diskusi dan begitu banyak yang dipersiapkan. How does it feel? Rasanya Ada sekarang? rasa haru, ada rasa excited, dan rasa semangat gitu ya. Ingin cepat-cepat, ayo kita wujudkan gitu kan. Karena semua tadi seperti yang disampaikan Mbak Desi, plan, perencanaan, diskusi panjang segala macam, pada akhirnya kita harus melaksanakan, harus membangun, dan harus membuktikan bahwa apa yang kita planning, kita rencanakan itu akan terjadi. Iya, dan ini biasanya kalau kita begitu lama ya kita bermimpi untuk melakukan sesuatu, tapi ini nyatanya akhirnya kita bisa memulainya. Kita dengar ada suara-suara. Nah, ini tadi saya sempat lihat upacara ya Hari Kemerdekaan ini sudah ada orang yang mulai bekerja di sini, Pak Bambang. Siapa-siapa saja dan sudah berapa orang yang Sudah cukup direkrut? banyak Mbak Desi. Jadi teman-teman yang bekerja untuk mulai membuka jalan akses. Karena kan kalau kita ingin membangun harus ada akses untuk material, kemudian akses untuk pekerja segala macam, itu sudah berjalan sekarang di lapangan ya. Dan itu pekerja-pekerjanya tadi pagi kita sama-sama apel pekerja 17-an gitu ya, supaya memompa semangat mereka
bahwa mereka itu adalah salah satu pelaku sejarah juga gitu kan. They are one of the part of the history of this new capital Iya, kan saya gitu. cukup sampai Merinding. merinding ini. Iya. Ada berapa orang sekarang yang sudah direkrut, sudah bagian dari proyek ini, Pak Bambang? Bergerak ya, saya kira mungkin Untuk paling tidak untuk tahap awal ini. tahap awal ya, mereka land clearing, land consolidation, mungkin sekitar 5.000 sampai 10.000 orang in and out gitu ya, untuk membangun jalan-jalan akses, kemudian juga merapikan land consolidation, land clearing, kemudian juga nanti kita akan melihat misalnya di dam Sepaku Semoy, karena air merupakan salah satu yang selalu ditanyakan. Iya. Cukup nggak airnya, cukup nggak airnya. Katanya daerah ini cukup ini kesulitan air ya. Iya, nanti Tapi kita Pak lihat. Bambang ini mungkin bisa cerita ya, di sini kan ini titik nol Nusantara ini merupakan nanti apa bagian jantung dari ibu kota itu sendiri, dan ini kita lihat kan masih banyak pohon dan masih alam lah Masih istilahnya. alam, iya. Bisa cerita sedikit mengenai daerah ini, ada berapa besar kawasan yang memang nanti didedikasikan untuk menjadi ibu kota, dan kira-kira ini bentuknya saya tidak bisa membayangkan ya, karena ini banyak pohon-pohon ini nanti seperti apa layoutnya. Totally different, nanti benar-benar berubah wajahnya di sini. Kita bayangkan di sini nanti akan ada monumen, kemudian ada tempat orang-orang amphitheater, bisa duduk-duduk sore-sore, dan titik nol ini merupakan bagian dari Plaza Kebangsaan istilahnya. Plaza Kebangsaan itu bagi teman-teman yang sudah pernah ke Washington DC atau tempat-tempat lain itu ada mall besar, ada jalur hijau yang panjang, Iya. ujungnya nanti adalah Nanti ada istana, istana, ya. dan Kemudian kemudian ada ada bendera. bendera. Kemudian juga ada titik nol, dan nanti kalau ke selatan lagi itu nanti ke Mangrove Park gitu ya. Jadi ada satu sumbu di mana orang bisa nanti beraktivitas dengan enak gitu ya, dengan nyaman, dengan enjoy. Dan itu harapan kita semua bahwa kualitas hidup lebih baik di sini, kemudian juga fasilitiesnya lebih baik, dan juga orang bisa menikmati hidup dengan tingkat kesehatan yang lebih dari tempat lain. Tentu kita akan mulai menyulam istilahnya. Di tempat-tempat tertentu nanti kita akan kembalikan lagi hutannya dari produksi menjadi istilahnya zona rimba, jadi hutan tropis. Kita kan ingin membangun lagi hutan-hutan tropis kita, terutama di IKN ini, luasnya 256.000 hektar, hampir 2/3-nya nanti akan kita lestarikan sebagai paru-paru, tidak hanya paru-paru Indonesia, tapi dunia juga ini. 65% dari 256.000 nanti akan menjadi hutan tropis, yang kita bangun hanya 25%. Oke, 260.000 hektar, jadi Iya. luas sekali ya. Ini Luas sekali. ini 2 kabupaten ya kalau tidak salah, atau 1 kabupaten. Bersinggungan dengan 2 kabupaten. Bersinggungan dengan Penajam Pasir Utara dan kalau tidak Kutai salah Kutai Kartanegara. Kertanegara. Jadi totalnya ini cukup banyak, meriah sekali ini kelihatannya semua excited ya karena Betul, mereka juga ingin ini mungkin semangat ini 17 Agustus. ini untuk pertama kalinya merayakan Agustus sebenarnya di antara pepohonan. Betul, Tapi betul. ini sekarang kita itu dalam tahap apa? Pekerjaan sebenarnya kan sudah mulai sebelumnya. Ya. Tapi sekarang kita masuk tahap apa, Pak Bambang, dan dari kapan sampai kapan persisnya? Ada 4 tahapan. Jadi yang pertama adalah persiapan, kemudian yang kedua pembangunan, yang ketiga adalah pemindahan. Ya. Ini kita mulai nanti 2024, dan satu lagi penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kita sekarang masih di tahap yang 3 awal nih. Jadi persiapan, tadi saya sampaikan bahwa kita memang land clearing, menyiapkan jalan akses segala macam. Pembangunan nanti akan kita mulai secara besar-besaran 2023. Kemudian nanti kita akan secara bertahap kita akan mencapai tujuan atau target-target tertentu gitu. Yeah. Tapi 2024 kan kita ingin membangun satu kawasan, mungkin luasnya nggak terlalu besar ya kalau kita bandingkan misalnya tadi kan 256.000 hektar. Kawasan inti pusat pemerintahan itu 6.671 hektar. Oh, jadi hanya sekian persen ya? Sekian, Jadi, iya, betul. Jadi ibu kota negara ini hanya 25% dari sekitar 260.000 hektar. Ya. Jadi selebihnya itu akan menjadi hutan Masih rimba green, lah, ya, betul, green. Tapi yang intinya itu sendiri hanya 6.000 hektar. 6.671 hektar itu adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, kalau kita bisa bicara inti, tentu saja di sini ada Istana, presiden, ya, dan juga kantor-kantor menteri, parlemen dan sebagainya. dan Betul. kementerian-kementerian yang inti ya. Betul. Jadi target sekarang ini sebenarnya menuju 2024. Dulu. Walaupun sebetulnya tuntasnya nanti 2045 kan? Iya, masih Pada lama. waktu kita Oke. 100 tahun Tapi Indonesia perjalanan ke 2024 ini penting nih Pak Bambang. Soalnya Iya. 2024 ini kan kita sudah punya pemilu yang baru. Betul. Jadi siapapun yang jadi presiden, wakil presiden, dan juga di pemerintah ini kan pasti sudah harus siap-siap ini bawa koper pindah ke sini. Betul.
land clearing dan persiapan selama ini apa-apa saja yang perlu dilakukan, dan apalagi ini kan cukup besar wilayahnya dan cukup banyak yang harus dilakukan dalam bentuk land clearing. Ini bagaimana? Jadi yang kita siapkan nanti 2024 itu memang akses-akses jalan harus selesai. Kemudian istilahnya ada multi utility tunnel, itu untuk saluran air bersih, saluran sanitasi, saluran fiber optik, saluran listrik segala macam, itu nggak ada lagi yang di atas tuh, semuanya di bawah. Semuanya gitu harus di bawah, di ya, bawah. Jadi diumpetin. rapi semua gitu ya. Dan kemudian juga penataan landscaping juga ada gitu. Jadi kita harapkan 2024 itu terbentuk satu ekosistem kota yang bisa dinikmati. Jadi nggak cuma kita datang ke ngurus, mohon maaf kalau ngurus ke ibu kota mungkin ada izin-izin gitu ya, enggak juga tuh, kita juga bisa enjoy gitu. Misalnya nanti dan ini akan terbuka ada untuk semua orang betul, untuk dikunjungi. a city for all kan A ini kan. city for all dan Gitu. a beautiful, comfortable ya. Nanti Betul. kira-kira green, smart, dan semua yang ini saya lihat di sini saja sekarang sudah wifi-nya. Wifi. Padahal kita di tengah hutan. Jadi yang tahun ini masih tahun 2022, apa-apa saja PR-nya. Pak Bambang, ini tanah semua sudah di-clear, istilahnya milik siapa sekarang? Ini kan masih Masih kerjasama HPH, HTI tadi, Hutan Tanaman Industri, Hutan Produksi dengan KLHK, kemudian nanti diserahkan ke kami, ya. Kemudian kami bangun sesuai dengan kebutuhan tadi. Kalau yang minta misalnya daerah ini dulu, kita buka daerah ini dulu, gitu ya. Itu secara bertahap. Dan saya kira nanti 2-3 bulan dari sekarang kita akan mulai melihat peningkatan, benar-benar peningkatan kerja di lapangan gitu ya. Karena ini yang materialnya aja banyak sekali yang masuk gitu ya. Bahkan sekarang kita bicara misalnya bagaimana membuat satu pemusatan dari tempat-tempat untuk mixing beton gitu ya, supaya nggak terpencar-pencar gitu ya. Nanti akan ada manajemennya. Bagaimana nanti logistik itu masuk dari pelabuhan. Ya. Itu harus disiapkan gitu ya. Nah, hal seperti itu yang sekarang kita benar-benar kita coba. Jadi sekarang lagi Ya. siapin lebih ke sifat Persiapan, tanah, ya, logistik, dan juga membawa barang-barang dan lain sebagainya. Ya. Dan orang ya, Dan Mbak, orang lah. 100 ribuan lebih kan tahun depan. 100 ribuan lebih. Betul. Ini jadi ada pembukaan lapangan kerja yang baru ya. Betul, betul. Dan itu sebabnya kita juga melakukan pemberdayaan masyarakat buat masyarakat di sekitar sini, saudara-saudara kita yang berada di baik di Sepaku atau Penajam Pasir Utara, kemudian di Kutai Kartanegara, kita lakukan misalnya upskilling dan reskilling. Ya. Gitu ya, Ini penting sekali Ya. karena kita juga harus memastikan bahwa di daerah ini harus ada sense of ownership and belonging juga. Iya, Tapi kan. dari pekerjanya pasti ambil banyak juga dari masyarakat lokal tentu saja. Ya. Kita berupaya sejauh mungkin, tentu ini ada sertifikasi ya. Kalau kerja konstruksi itu nggak cuma harus bisa langsung gitu ya, tapi mereka juga harus punya sertifikat. Karena ini menyangkut safety dan sebagainya, dan itu juga kita lakukan bekerja sama dengan BLK, Balai Latihan Kerja, Kemnaker. Sehingga nantinya mereka tidak hanya di-train, tapi juga memiliki sertifikat sehingga eligible. Sehingga mereka bisa masuk ke peluang-peluang nanti untuk membangun. Ini gitu. penting sekali supaya juga tidak ada kecemburuan lah istilahnya dalam pembangunan IKN ini. Saya ingin lihat ini yang penting ini. Istana Presiden, kita lihat di sini ada sign-nya. Kesana gitu ya. Kesana. Jadi bayangkan ini nanti ada satu plaza gitu ya, kita Iya. melihat di sana Oke. ada bendera dan kemudian Dan di di bagian sini sana di sini ada monumen tingginya. ada monumen lah. tingginya. Ada semacam kayak needle-nya lah kalau di Washington Iya, ya. betul needle. Dan kita bisa duduk-duduk juga sambil ngopi Iya, gitu kan. Jadi kalau kita lihat kota-kota seperti Paris, Washington DC dan di London yang memang harus ada satu bundaran dengan monumen. Betul. Dan akhirnya menuju istana. Yuk kita menuju Istana Negara nanti di mana akan dibangun. Dan kita ini kan salah satu tagline-nya juga tidak hanya green tapi smart. Ya, smart city itu nanti akan berbagai macam teknologi terbaru. Misalnya nanti ya kita semuanya pakai apps untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kemudian juga building teknologinya juga nanti mengadopsi teknologi terakhir ya. Kembali bersama Insight with Desi Anwar yang kali ini berada di lokasi ibu kota negara yang baru, yaitu di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Itu sekitar 2 jam naik mobil dari Balikpapan, dan lokasi ibu kota negara yang baru ini berada di area sekitar 260.000 hektar dan
saat ini masih merupakan HTI. Jadi kalau kita lihat ini dikelilingi oleh tanaman-tanaman industri, pohon-pohon yang nanti akan dipanen dan kemudian disulap menjadi ibu kota negara baru, sebuah ibu kota yang katanya akan merupakan kota di tengah hutan. Nah, untuk menjelaskan kepada kita semua kira-kira rencana bentuknya dan seperti apa wajah ibu kota baru ini, sudah ditemani oleh Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono. Pak Bambang, tadi kita di titik nol, sekarang imajinasi disulap menjadi Istana Presiden. istana. Kenapa dipilih Salah satu posisi ini? tertinggi dan juga view-nya bagus ya. Dan dari berbagai macam inilah kan kita merencanakan kota itu keseluruhan ya. Jadi kita ingin titik yang prima gitu untuk jadi satu istana presiden yang bisa jadi kebanggaan kita semua. Iya, dan tentu saja pemandangannya luar biasa. Ini kalau kita lihat ini, batas dari IKN itu sendiri sejauh mata memandang ini masih bagian dari kawasan ibu kota. Iya, katanya begitu. Jadi kita melihat memang sejauh mata memandang, nanti terus di sana juga masih ada hutan-hutan yang walaupun di luar IKN tapi juga hutan gitu ya. Jadi memang ini sustainable forest city, sebuah kota yang berada di tengah hutan dan juga merupakan representasi dari people, nature and culture kan. People, nature, and culture. Right. Nah, sekarang nature-nya ini kita banyak pohon, tapi mungkin perlu dijelaskan bahwa ini masih konsesi ya istilahnya, statusnya. Jadi beberapa tahun lagi pohon-pohon ini tentu saja akan dipanen dan kemudian konsesinya dihentikan. Betul. Tanah kembali ke negara. Kalau kita melihat ke ujung sana nanti, itu pohon-pohon apa nanti? Kita harapkan nanti itu akan berupa disebut zona rimba raya ya. Zona rimba raya itu adalah kita ingin mereforestasi. Jadi kalau biasanya kita dengar penggundulan deforestasi kan, ini reforestasi. Jadi kita ingin hutankan kembali. Kita ingin agar kejayaan tropical forest kita di Indonesia itu kembali seperti dulu kala, sehingga Indonesia juga menjadi salah satu paru-paru dunia. Itu yang kita inginkan. Tapi nggak cuma itu. Untuk Indonesia sendiri kita inginkan agar dalam rangka kita mengantisipasi perubahan iklim, ya, kita akan mempunyai satu carbon neutral city. Ibu kota dengan carbon neutral city. Saya kira itu luar zero biasa. emission. Zero emission. Ya, mungkin akan jauh lebih cepat ketimbang target kita zero emission tahun 2060 kan ya. Betul. Jadi ini betul-betul nanti semacam ini ya, prototipe dari kota yang betul-betul hijau, betul-betul ramah lingkungan, tapi semua ini kan pasti perlu biaya ya. Pak Bambang, kita lihat sudah banyak sekali aktivitas, akses sudah mulai dibuka, infrastruktur sudah mulai dibangun. Ini berarti anggaran sudah turun Anggaran untuk tahap itu bagaimana? tahap awal ya. Untuk tahap awal, Betul. berapa diperlukan untuk pembangunan sampai tahun 2024? Sekitar 43 triliun untuk yang infrastruktur dasar ya, yang akan dibangun terutama oleh teman-teman dari PUPR. Tapi kan tidak hanya itu, nantinya kan ada tambahan-tambahan dari swasta yang juga ingin masuk, misalnya ada yang ingin membangun kampus, ada kemudian provider hospital, ya, rumah sakit juga akan masuk, ada yang ingin membangun mall. Saya kira jumlahnya lebih dari 43 triliun nantinya akan kita lihat di tahun 2024. Jadi sekitar 55 triliun saya kira akan bisa kelihatan di situ. Iya, 55 triliun, tapi anggaran dari pemerintah sendiri mungkin hanya nggak sampai 50% ya, mungkin jauh lebih kurang dari itu. Kalau kita lihat totalnya memang dari total kebutuhan kita membangun IKN Nusantara ini kan sekitar 30 hingga 35 miliar US dollar atau sekitar 450 triliun ya. Gitu. Nah dari itu situ 20% ya, hanya 20% dari APBN, sisanya nanti dari swasta dan masyarakat. Dan itu nanti hingga 2045 gitu ya. Jadi memang kita akan bertahap nantinya membangun kota ini. Jadi targetnya semua itu selesai tahun 2045 itu sudah jalan penyelenggaraan dan kehidupan sudah, dan kita harapkan juga pohon-pohonnya sudah tinggi-tinggi ya pada tahun dan itu. Kita sulam lagi istilahnya, sulam supaya nanti timbul lagi satu biodiversity gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya biodiversity S-I-T-Y kan, ini pakai C Mbak. Jadi city-nya itu adalah kota, biodiversity. City-nya kota. Jadi kita ingin kotanya itu juga memiliki satu kekayaan dari plasma nutfah, kemudian dari
keanekaragaman hayati juga nanti yang akan kita ciptakan di situ. Gitu. Iya, dan yang jelas kalau biasanya ke kotanya itu green, friendly, nyaman, berarti kan masalah seperti yang selama ini kita hadapi di ibu kota kita sekarang, kemacetan dan juga kurangnya misalnya zona hijau, polusi dan lain sebagainya. Belum lagi jauh ya kemana-mana ya karena kemacetan itu. Ini nanti akan bagaimana? Ini 10 menit city-nya, jadi a 10-minute city katanya. A 10-minute city. Jadi kita akan bisa berjalan ataupun berjalan kaki untuk mencapai pusat-pusat tujuan kita. Misalnya kita ingin belanja, kita ingin ada transit station gitu ya, kita ingin ada misalnya fasilitas pendidikan di situ untuk child care segala macam. Kita harapkan dalam radius 10 menit tuh orang dimanjakan, bisa berjalan. Karena yang paling tinggi sebetulnya tingkat dari transportasi itu kan jalan kaki ya. Iya, gitu. betul sekali. Baru yang lain gitu ya. Dan kalau kita lihat jalan kaki di suasana kayak gini Mbak Desi gitu ya. Bisa hidup sehat dan Hidup nyaman sehat. kalau Jadi di kita sini. akan jualan Tapi kualitas hidup. transportasi publik sama sekali akan tidak ada atau bagaimana ini? Angkutan umum kita ada dan semuanya harus green. Harus green, harus Yang nggak listrik boleh ya? green nggak boleh masuk gitu ya. Jadi gitu. electric vehicle ya semuanya. Salah satunya electric vehicles, dimungkinkan juga nanti hidrogen, kita lihat mana teknologi yang terbaru. Dan ada beberapa rute yang akan dilayani oleh driverless car, jadi nggak ada drivernya gitu ya, tapi nanti melayani masyarakat. Kemudian juga di beberapa pusat-pusat nanti akan terhubung dengan angkutan yang regional sifatnya. Jadi dari Balikpapan, Nusantara, kemudian juga Samarinda nanti mudah-mudahan ada, insya Allah kita bangun satu train. Sistem gitu untuk menyambung. Iya, gitu. ini kan kita tadi datangnya kan dari Balikpapan, ada jalannya saya lihat sudah bagus ya, beberapa tahun yang lalu ini jalan tol kan masih belum ada dan saya lihat kondisinya lumayan bagus dan cukup cepat sini, tapi relatif masih jauh. Nanti ke depan bagaimana, akan dibangun bandara baru di dekat sini dan akses untuk masuk ke ibu kota ini kan mau tidak mau harus betul-betul gampang dan mudah ya. Dalam jangka pendek kita masih mengandalkan airport Balikpapan, tetapi kita akan memperpanjang runway-nya. Sekarang ini masih 2.700-an, kita akan sampai 3.000 plus gitu ya, agar pesawat-pesawat besar bisa masuk. Ya, kan harus mau tidak mau jadi bandara yang betul-betul internasional. Betul. Ya. Dan nanti akan ada tol dari Balikpapan ke sini langsung. Itu dalam tahap pertama, itu mungkin sekitar 50 menit. Kalau tadi Mbak Desi mungkin 1 jam 30 menit, 1 jam 45 menit. Insya Allah nanti 2024 itu 2025 itu kita akan sampai 50 menit. Dan kalau nanti kita sudah bisa membangun tunnel, jadi tol roadnya nanti masuk ke bawah nih Mbak. Oke, tunnel dari mana ke mana? Ada sebagian dari segmen tol road yang dari Balikpapan ke sini itu harus masuk ke bawah laut karena kita ingin memproteksi daerah itu sebagai daerah yang protected area. Iya. Mangrove Park ya, di mana di situ ada pesut, di situ juga ada bekantan, di situ ada keanekaragaman hayati yang harus kita lestarikan dan kita ngalah dalam tanda petik gitu. Tadi kembali ke people, nature, and culture kan. Ya, dan ini menurut saya ini sangat penting. Betul. Karena memang kita juga punya target untuk mengurangi emisi, tapi Indonesia memang kaya ya atas biodiversity, dan selama ini dengan adanya ya konsesi diberikan dan tambangan dan lain sebagainya, salah satu yang kita sacrifice, kita korbankan adalah biodiversity kita. Sekarang kita justru mimpi untuk mengembalikan. Jadi ini suatu, kalau memang betul-betul bisa diterapkan, itu akan menjadi bagus menurut saya. Indonesia bisa memberikan contoh ini. Nah, tadi 466 triliun ya, sekitar 35 miliar dolar Amerika untuk membangun sebuah kota. Ini termasuk sampai tahun 2045. 2045. Ini mahal, murah atau bagaimana, apalagi mengingat yang kita perlukan itu adalah teknologi dan inovasi, karena ini kota yang ya sekarang saya lihat sudah ada wifi di tengah hutan ini. Relatif Mbak Desi, menurut saya teknologi itu akan berkembang dengan cepat sekali ya. Dan kita ini kan salah satu tagline-nya juga tidak hanya green tapi smart. Ya, smart city itu nanti akan berbagai macam teknologi terbaru. Misalnya nanti ya kita semuanya pakai apps untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari. Belum ada ini jalannya dengan driverless car ya, kemudian nanti solar heating, smart metering gitu ya. Kemudian juga building teknologinya juga nanti mengadopsi teknologi terakhir ya. Kita pakai drone untuk melihat kota dari sisi monitoring dan juga mengendalikan gitu ya. Harapan saya tentu support dari semua pihak ini. Dan anggaran cepat turun ya, kira-kira Insya Allah kapan? cepat turun.
Nah itu Bu Sri Mulyani harus jawab. Ayo Bu Sri Mulyani. Kalau nggak ini pembangunan nggak bisa mulai-mulai. Oke, jadi kalau dari segi pembagian biayanya, tadi kan pemerintah mungkin hanya mampu sekitar 20% dari 466 triliun, berarti kan harus ada private public partnership, kerjasama dengan pihak ketiga, tapi juga dengan perusahaan-perusahaan. Nah, paling banyak yang akan memakan biaya dalam membangun kota ini, di mana Pak Bambang? Ada sektor-sektor yang memang kita harapkan dari swasta ya, khususnya yang commercially viable ya. Jadi sektor-sektor yang mungkin memang kaya akan barang-barang modal yang memang harus sophisticated gitu ya, itu akan kita serahkan swasta. Tapi yang lain-lain yang sifatnya lebih sosial tentu itu pemerintah gitu ya. Oke, contohnya apa saja? Misalnya sekolah atau sekolah, kemudian museum segala macam itu pasti pemerintah. Oke, gitu nanti ya. akan ada ya museum. Iya, pasti ada itu. Jadi ya tempat-tempat untuk hiburan, public park segala macam itu pasti akan pemerintah. Tapi yang misalnya commercially viable yang department store ataupun nanti ada satu tourism destination yang kita kembangkan di sini gitu ya. Ada fintech center ya, fintech center ke depan. Kalau saya bicara sama teman-teman milenial tuh mereka benar-benar oke Pak, kalau kita disediakan semua digitally connected, kita mau pindah gitu. Bahkan mereka berangan-angan di sini, ya kita nanti di sini sambil lihat alam, tapi ngedil sama London, sama New York segala macam. Jadi hal-hal yang sifatnya tadi kekinian, kemudian teknologinya harus advance, itu kita akan benar-benar kerjasama dengan swasta. Gitu. Iya, dan jumlah maksimum ya populasinya nanti yang bisa ditampung oleh Nusantara itu berapa? Kita kan tidak ingin istilahnya tumbuh organik, tapi semua kan harus terencana. Kalau kita lihat kota-kota yang sekarang kan mulainya dari kecil, kemudian semakin lama semakin berkembang, tidak ada aturan, jadi tambal sulam, sehingga tidak ada istilahnya tata kelola. Ini kan tidak boleh terjadi di ibu kota yang baru. Semua dari awal itu betul-betul harus sudah direncanakan. Kita kalau dari sisi master plan itu memang 1,7 hingga 1,9 juta orang di tahun 2045. Jadi akan bertahap ke arah sana kan. Dan ini kan ada 9 wilayah perencanaan istilahnya. Yang di istana ini hanya satu, KIPP, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, 6.671. Masih luas lagi, yang kotanya sendiri itu 56.000 hektar, kemudian pengembangannya tadi hampir 260.000 hektar ya. Jadi yang kita bangun sekarang ini baru a fraction, baru sedikit yang dari betul-betul semuanya. inti, betul. Ya. Nah, tapi nanti ada economic generator lainnya. Yang 8 lainnya di luar fungsi pemerintahan tadi, ada fintech center, ada tourism, ada industrial city, education town, health town misalnya, kemudian logistic town, tourism, dan yang lain sebagainya. Itu akan menjadi penggerak ekonomi generator di tahun 2045 dengan harapan kota ini tidak hanya tumbuh sebagai kota fungsi pemerintahan, tapi juga fungsi untuk economic growth dengan redistribusi yang lebih baik. iya. Saya ingin garis bawahi yang redistribusi wealth ini ya. Karena kita kan sekarang masih Jawa sentris, ya, semuanya masih terpusat di Jawa, ekonomi semua di Jawa. Jadi 2045 mudah-mudahan ini jadi mesin, jadi engine buat kita semua untuk lebih memeratakan pertumbuhan dan pembangunan di Indonesia. Iya, mungkin gitu. ini salah satu kenapa lokasi di sini ya dipilih ya. Dari betul. kita kan dari Sabang sampai Merauke begitu banyak. Mungkin kita harus refresh kembali nih Pak Bambang. Apalagi Indonesia negara yang kita rawan bencana dan juga ya masih ada hal-hal yang harus dipertimbangkan. Kenapa persisnya di sini? Kenapa tidak misalnya di Palangkaraya atau di mana lah? Ya, berbagai Apakah pertimbangan waktu karena itu. memang landnya available dan bisa dikelola atau? Salah satunya, kemudian juga dari sisi letak geografis, dari kemajemukan sosial masyarakat saya kira penting. Di sini tidak terlalu banyak konflik gitu ya, jadi masyarakatnya lebih guyup ya, karena dulu memang daerah transmigrasi di sini ya. Jadi memang Justru ada lebih banyak pendatangnya nih di sini. kerekatan sosialnya lebih bagus, dan jadi saya kira dari berbagai angle itu yang dipilih, ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya, sehingga dipilihlah lokasi ini. Ya, dan tidak jauh juga dari laut ya untuk ini. Ada ya. akses, Ada betul. akses. Jadi akses ini sangat-sangat penting, apalagi Sangat kalau penting. kita ingin
bangun ya roda ekonominya. Ini menarik sekali bahwa bukan hanya kita mencari ibu kota negara yang baru, seperti banyaklah negara-negara yang memiliki ibu kota yang istilahnya jauh dari keramaian. Di Malaysia misalnya dengan Putrajaya, Australia dengan Canberra, bahkan di Amerika Serikat dengan Washington DC, misalnya kan jauh dari New York, jauh dari LA, dan kalau di Australia jauh dari Melbourne dan lain sebagainya. Ini kira-kira hampir sama keinginan untuk memisahkannya sendiri, tapi atau apa, ada konsideran lain selain tadi yang disebutkan Pak Bambang dari segi politiknya dan juga pemusatan pemerintah? Menurut saya ada untuk redistribusi tadi ya, yang itu yang paling sangat kental. Saya kira kenapa kok ini pulaunya lain misalnya gitu ya kan. Biasanya kan kalau kita melihat pemindahan ibu kota itu di dalam satu land area yang sama. Hampir semua ibu kota baru itu dibangun dengan land area yang sama. Tapi ini kita mencoba untuk pindah ke island yang lain. Karena kita memang Nusantara. Karena kita Nusantara, kita unik gitu ya, 17.000 pulau, dan harus ada upaya khusus untuk regional development-nya, di mana tadi redistribusi itu harus dilakukan dengan satu pusat baru gitu ya. Ya, tapi saya lihat lebih dari ke ekonomi, karena kita sekarang juga sudah mulai banyak kota-kota di daerah yang maju lah, misalnya pertumbuhannya justru besar di Jakarta. Dan saya rasa dengan adanya ibu kota ini kan Jakarta masih akan tetap menjadi pusat ekonomi. Betul. Tapi dari segi pemikiran politiknya juga, Pak Bambang, karena ini kan sudah diundang-undangkan. Jadi kalau nanti kita punya presiden, wakil presiden baru dan parlemen baru, mau tidak mau harus pindah ke sini kan. Ini amanat undang-undang ya, soalnya ya amanat undang-undang, amanat suara rakyat, jadi harus diteruskan kira-kira gitu. Kesinambungannya. Iya. Ini kan sudah ada misalnya masyarakat ya, baik masyarakat asli di sini maupun pendatang. Nah, dalam pengelolaan pembangunan ini semua mau tidak mau harus dilibatkan. Ya. Nah, ini bagaimana upaya untuk mengetahui apa kebutuhannya, feedback dari mereka, dan juga memberikan peluang bagi mereka untuk ikut serta dalam membangun IKN, Pak Bambang? Kami bekerja sama dengan universitas-universitas, lembaga akademisi, kemudian juga lembaga swadaya masyarakat, itu awalnya memetakan istilahnya social mapping, kira-kira para warga, saudara-saudara kita yang di sini ini bisa ikut serta dalam bidang-bidang apa saja gitu dalam pembangunan ini. Kita melakukan berbagai macam pelatihan sekarang, ini benar-benar sedang gencar-gencarnya ini. Pelatihan bisa dibagi dua, satu yang sifatnya teknis, mereka yang ingin masuk misalnya ke dunia konstruksi, kan harus punya sertifikasi ya. Apakah itu tukang beton, tukang batu, tukang kayu, tukang baja, itu biasanya ada sertifikasi. Dan ini memang sengaja dilakukan supaya bisa melibatkan mereka. Betul, dan kita bekerja sama dengan BLK, Balai Latihan Kerja Depnaker, kementerian-kementerian teknis juga. Itu satu sisi. Sisi lain yang mau jadi wira swasta juga banyak nih, kan ada kebutuhan banyak ya. Oh iya, ini pasti kan banyak multiplier effect-nya dari ibu-ibu itu yang kita train misalnya bagaimana membuat kue, bagaimana kopi, barista gitu ya, kemudian juga bagaimana memulai bisnis gitu. Jadi atau catering dan sebagainya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan keseharian, tapi itu juga penting karena mereka kita harapkan nanti bisa menjadi bagian dari proses pembangunannya sendiri. Kan mulai tahun depan akan banyak pekerja masuk ke sini kan. 100-150 ribu orang akan mulai masuk ke sini dan itu semua butuh ada kebutuhan ekonomi kan sehari-hari, dan diharapkan itu bisa sebagian disuplai oleh masyarakat ataupun saudara-saudara kita yang hidup sekarang di sini. Oke, dan cara pembangunannya juga mau tidak mau kan harus green ya, harus serba hijau. Jadi jangan ada polusi, jangan ada sampah, jangan sampai justru membuat dampak negatif. Ini semua sudah dipikirkan, Pak Bambang? Jadi dititipkan ke mereka juga kan gitu ya, bagaimana nanti masalah green, masalah ekonomi sirkular misalnya, bagaimana mengurangi plastik, kemudian juga kesehatan penting, standar-standar untuk kesehatan, hygiene segala macam, itu saya kira juga sangat penting. Nah itulah yang kita coba tularkan, kita coba share ke mereka sehingga nantinya mereka siap untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN ke depan. Oke, ini kita masih tahap awal, tapi kita targetkan tahun 2024 di sini nanti ada Istana Negara dibangun, kemudian gedung apa lagi? Gedung Istana Wakil Presiden. Istana Wakil Presiden. 4 kantor Menko. 4 kantor Menko. Kemudian Sekretariat Negara. Seknek. TNI Polri. TNI Polri. Kemudian ada beberapa departemen store.
gitu ya. Untuk kebutuhan Ya, sehari-hari harus ada harus ya. dong. Gitu. Dan harus ada ini juga Fasilitas pendidikan, kesehatan itu juga dan insya Allah. tempat tinggal. Tempat tinggal betul. Dari ya, 6.000 ASN yang akan datang ke sini. Kalau parlemen masih Nanti menyusul. nanti saya menyusul kira, ya. Tapi nanti semua akan dipindahkan ke sini. Tapi ngomong-ngomong Pak Bambang, sebelum kita lihat tadi kita masalah air ya, ini menjadi salah satu challenge atau tantangan untuk membangun di kawasan ini. Kita akan melihat salah satu bendungan, tapi sebagai kepala otorita ini bagaimana? Sudah tim untuk menjalankan amanat ini sudah siap dan anggarannya dan Insya Allah siap ini gitu ya. dukungan yang diperlukan bagaimana? Insya Allah siap dan kita selalu kolaborasi, konsolidasi, koordinasi, komunikasi dengan kementerian lembaga yang lain gitu ya. Untuk benar-benar jangan sampai ngerem nih gitu kan. Ini kan lagi-lagi benar-benar lagi ngegas istilahnya gitu kan. Dari sekarang sampai 2024 dan seterusnya. Harapan saya tentu support dari semua pihak ini. Dan anggaran cepat turun ya kira-kira Insya Allah kapan? cepat turun. Nah itu Bu Sri Mulyani yang jawab. Ayo Bu Sri Mulyani. Kalau nggak ini pembangunan nggak bisa mulai-mulai. Tapi kalau nanti cepat turun paling cepat bulan apa kita bisa? Saya kira sekarang sudah dalam finalisasi ya. Dan tender-tender sedang berjalan. Nanti begitu dipanya turun, mereka akan bisa langsung berjalan kontrak dan kemudian persiapan sudah ada kan di lapangan. Jadi saya lihat sini semuanya sudah gitu. Waiting, waiting for the moment ya. Dan kita harapkan ini lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Karena kan? kita sudah hampir akhir tahun juga dan jangan sampai nanti kita tahun 2024 IKN-nya masih belum jadi nih. Insya Allah jadi. Dan kita bayangin ini tetap hijau gitu ya. Kemudian ada beberapa tempat parkir air, istilahnya riparian. Jadi memang kota ini nanti akan membangun dengan nature based solution istilahnya. Jadi kita lihat ada beberapa seperti lake gitu dengan pemandangan yang bagus dan kualitas hidup yang bagus. Iya, demikian kita mimpinya ya. Kita ke mana sekarang Pak Bambang? Kedam nanti. Kedam? Yes, kita lihat sana supaya semuanya yakin bahwa kebutuhan air itu sebetulnya akan terpenuhi. Insya Allah akan terpenuhi. Oke, tetaplah bersama kami. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Salah satu konsep untuk membangun kota Nusantara ini adalah yang disebut Spawn City. Jadi kota yang memang seperti busa begitu, meresap air, manakala kelebihan air, kemudian kalau kita perlu air kita keluarkan. Jadi Spawn City itu basisnya adalah nature based solution, jadi mencari solusi pembangunan kota, penyediaan air bersih dan air baku di kota melalui alam, gitu, penataan alam. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kali ini di ibu kota negara kita yang baru, Nusantara, persisnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan kali ini kita sudah pindah ke tempat yang namanya Bendungan Sepaku Semoy. Nah, ini masih merupakan bagian dari ibu kota negara kita. Dan saya masih ditemani oleh Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Pak Bambang, kita sudah pindah tempat tadi. Kita sudah melihat tadi titik nol Nusantara yang nanti akan menjadi semacam inilah focal point ikon dari ibu kota yang baru. Kemudian di mana tempat Istana Negara akan dibangun dan terakhir ini yang kita lihat adalah bendungan yang baru dibangun sejak tahun 2020, namanya Bendungan Sepaku Semoy. Bisa cerita sedikit mengenai bendungan ini, kenapa dan bagaimananya, dan memang kita ketahui bahwa air ini merupakan masalah yang sulit di daerah ini ya, cukup kering. Pak Bambang, di belakang ini bendungan yang tengah digali. Betul, ini sedang dikerjakan dan sedang on the track ya. Insya Allah nanti kira-kira bulan Januari kita mulai genangi. Januari 2023. Ya, artinya inilah memang salah satu yang esensial, yang penting sekali untuk keberlanjutan dari kota Nusantara. Kalau tanpa air kan kota tidak bisa tumbuh ya. Jadi ini akan mengairi, akan menjadi sumber air untuk seberapa besar wilayahnya dan berapa debit kapasitas? Ini kira-kira dua ini, jadi ada dua sumber, Dam Sepaku Semoy dan satu lagi adalah intake Sepaku. Dua-duanya nanti kurang lebih 5.000 liter per detik
Dan itu cukuplah untuk kebutuhan penduduk hingga tahun 2030, 2035, kira-kira di situ. Yeah. Nah nanti di situ kita akan kemungkinan akan membangun lagi dam yang lain untuk memasok tambahan air untuk keperluan yang macam-macam tadi. Jadi memang dam ini kita bangun tidak hanya single purpose istilahnya, hanya air baku saja, tapi juga nantinya untuk mengendalikan banjir kalau ada nanti masalah-masalah genangan di sekitar sini. Ini kawasan rawan banjir juga Pak Bambang? Ada beberapa spot tapi tidak semuanya ya. Memang agak di samping gitu, tidak di area KIPP-nya, kawasan inti pusat pemerintahan, tapi agak di sebelah timur gitu ya. Ada itu kita memang dibereskan oleh teman-teman dari PU, pengairan dengan normalisasi sungai, kemudian juga mengatur alat-alat kelengkapan untuk mencegah banjir. Jadi tadi 3 pencegahan banjir, kemudian air baku, satu lagi tempat turisme ini nanti gitu. Jadi orang bisa juga melihat santai di sini untuk melihat bendungan, dan juga kita ingin juga melengkapi ini dengan floating power solar panel ya. Jadi sumber energinya juga. Sumber energinya juga nanti kita coba tata juga sehingga nanti di atas dam ini juga kita letakkan tadi pembangkit listrik tenaga surya. Nanti kelak pada tahun 2030-2045 lah, ketika mungkin daerah IKN ini memiliki hampir 2 juta penduduk. Jadi ada sumber airnya nanti berasal salah satunya dari bendungan ini. Betul. Tapi nanti total akan ada 3 bendungan. Dan juga tentu saja ini harus semuanya dilakukan dengan terpadu, tapi lebih penting lagi environmentally friendly. Betul, dan pengelolaan catchment areanya, jadi daerah aliran sungainya kita juga harus tata, kita harus juga preserve gitu ya, supaya konservasi segala macam terjadi, sehingga juga pasokan airnya nanti terjadi. Dan salah satu konsep untuk membangun kota Nusantara ini adalah yang disebut Spawn City. Jadi kota yang memang seperti busa begitu, meresap air, manakala kelebihan air, kemudian kalau kita perlu air kita keluarkan. Jadi Spawn City itu basisnya adalah nature based solution. Jadi mencari solusi pembangunan kota, penyediaan air bersih dan air baku di kota melalui alam gitu, penataan alam. Dan tentu saja tidak ada kehidupan ya tanpa air. Di dalam membangun ini saya lihat ini kan ada penggalian ya cukup dalam. Ini berapa kedalamannya nanti bendungannya? Saya tidak apal teknisnya, tapi saya kira cukup ya. Tapi yang jelas ini lumayan cukup luas. Kalau saya lihat di situ katanya 450 meter katanya. Betul. Apa dulu ini daerahnya, dan dari segi AMDAL dan juga sumber air ini kan kita tidak bisa hanya mengandalkan air hujan tentu saja kan Pak Bambang. Dari mana nanti airnya yang akan dialirkan itu persisnya dari mana, dan ada sungai di sini dan sungai makanya disebut bendungan kan karena memang ditampung gitu ya. Tapi kemudian tanpa mengubah ekosistem maupun dari segi tentu ekosistem berubah, tetapi tentu kita juga menghitung bagaimana dampak lingkungan itu bisa terkontrol gitu ya. Kalau kita lihat memang areanya semula ya seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita bangun dam ini sedemikian sehingga nantinya keseimbangan ekosistem segala macam tetap kita coba untuk preserve gitu ya, sehingga masalah-masalah konservasi segala macam insya Allah kita tetap mengikuti aturan-aturan di dalam dampak lingkungan hidupnya. Penting gitu. ya. Dan ini sesuai dengan AMDAL, sudah ada kajian. Betul, dan memang diterapkan. Karena ya memang kita istilahnya mengubah alam ya. Iya, bentang alamnya berubah. Sesuai untuk kebutuhan kita manusia. Tapi sebelumnya ini memang tanah yang tidak produktif atau bagaimana Pak Bambang? Ini memang kita bisa melihat ya di sini ada beberapa penggunaan memang, tapi kita ingin ini digunakan untuk bendungan. Jadi memang ada shifting dari tata guna lahannya, dari semula mungkin penggunaan lainnya gitu ya. Ada beberapa kebun mungkin di sini gitu, tapi kemudian kita ubah bentang alamnya menjadi bendungan. Dengan adanya kota baru berarti kan ada bukan polusi dari kehadiran manusia dan kehidupan yang ada di situ, tapi dari waste, sewage, dan juga dari kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ini di mana ada sudah dipikirkan Pak Bambang? Jadi kalau kita bicara air itu memang kita bicara air baku, kemudian sanitasi ya, kemudian drainase dan pengendalian banjir, itu semua tercakup dalam sistem tata air istilahnya. Dan tentu ini semua terpadu, terintegrasi. Kita juga ingin semuanya pengolahannya juga environmental friendly ya, dengan memenuhi kaidah-kaidah hygiene dan sebagainya, sehingga kondisi kesehatan kota, public health dari kota itu bisa terjaga. Gitu. Iya, harusnya demikian ya. Jadi justru tidak menambah masalah, tapi
membantulah memecahkan Betul, masalah. kan kita ingin kualitas Iya. hidup yang lebih baik. Tapi juga tetap mengedepankan satu inklusivitas, sehingga strata masyarakat itu juga bisa tetap masuk, tidak hanya untuk orang kaya kan, kota ini untuk kota untuk semua gitu. Jadi kita ingin agar semua lapisan masyarakat nanti bisa juga berinteraksi, beraktivitas, karena ini adalah ibu kota kita, ibu kota Indonesia. Ya, Kota kalau itu. memang kita menciptakan sesuatu kan pasti ada dampak terhadap alam tentu saja, dan ini harus dimitigasi. Kita harus melakukannya sesuai dengan inilah AMDAL yang baik, tapi juga ada dampak terhadap masyarakat dan orang yang tinggal baik di sekitarnya maupun yang terdampak dengan keberadaan kota ini. Ini kira-kira bagaimana hitung-hitungannya dan kira-kira berapa jumlah orangnya dan di daerah mana, dan apa kira-kira benefitnya yang nanti akan mereka rasakan dengan kehadiran kota ini? Saya kira kalau kota ini nantinya kita bangun untuk 1,7 hingga 1,9 juta ya di tahun 2045. Tapi ini kan bertahap ya, misalnya dan nanti ini orang yang datang baru kan? betul, nanti sampai 2024 mungkin sekitar 300, 400, 500 ribu orang mulai masuk. Dan juga masih ada orang yang bekerja juga ini. Karena kan kita membangun ini kan sampai 10-15 tahun ya. Jadi ada pekerja, ada kemudian juga orang yang berbisnis, orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan sebagainya. Nah kita harapkan tentu kualitas lingkungannya ini benar-benar terjaga. Karena itulah yang ingin kita dalam tanda petik jual ya. Bahwa hidup di sini lebih sehat, lebih efisien. Kemudian dari sisi kehidupan sehari-hari juga orang lebih mudah. Misalnya konsep 10 minute city tadi ya. Dalam 10 menit orang bisa mencapai pusat-pusat yang dia inginkan gitu ya. Apakah pusat hiburan, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat kebutuhan sehari-hari. Nah ini semua tentu akan menjadi daya tarik orang untuk masuk ke kota ini. Kita harapkan memang pengaturannya sedemikian sehingga smart gitu ya, dengan teknologi-teknologi terbaru, tetap green, tapi juga tetap mengedepankan satu inklusivitas. Sehingga strata masyarakat itu juga bisa tetap masuk, tidak hanya untuk orang kaya kan. Kota ini untuk kota untuk semua gitu. Jadi kita ingin agar semua lapisan masyarakat nanti bisa juga berinteraksi, beraktivitas, karena ini adalah ibu kota kita, ibu kota Indonesia. Jangan sampai ada kesannya ini semacam penjajahan baru lah dari luar datang dan mendapatkan inilah benefit dari situ. Tapi yang di pinggir-pinggir ini bagaimana? Kan pasti ada dampaknya. Tentu saja diharapkan perbaikan khususnya dari segi kehidupan ekonomi dan sosialnya, dan juga mungkin apa yang bisa membuat mereka itu merasa ikut excited lah dengan adanya. Iya, ada beberapa hal Mbak Desi. Yang pertama, kalau yang sekitar ini pasti kita akan langsung rangkul ya, dalam arti bahwa mereka harus menjadi bagian dari proses pembangunan sendiri, sehingga dalam tahap-tahap sekarang ini ada pemberdayaan masyarakat, ada pelatihan, ada upskilling, reskilling dan sebagainya, supaya mereka juga bisa siap tidak hanya misalnya Penonton. Ya, tidak hanya jadi penonton, tapi juga mereka juga bisa berusaha mengembangkan skillnya, mengembangkan kehidupannya bersama-sama. Tapi ada juga konsep yang disebut daerah mitra. Daerah mitra ini adalah daerah yang memiliki multiplier effect dan economic benefit nanti dari IKN Nusantara sendiri. Nah, daerah mitra ini daerah penyangga dan juga daerah-daerah lain yang akan dalam tanda petik mungkin berbisnis dengan kita gitu ya. Nah, di situ juga nanti akan diberikan insentif misalnya ataupun kemudahan-kemudahan lain, sehingga nantinya keterkaitan ekonomi, keterkaitan sosial, budaya dan sebagainya itu bisa terjadi dengan baik. Ya, bagaimana dengan untuk menularkan yang bagus-bagusnya? Istilahnya kan ada daerah IKN yang smart city dari segi teknologi, yang mutakhir, zero emission dan lain sebagainya, tapi kan yang kalau nanti sekitarnya itu tidak, Jangan sampai jomplang begitu jangan ya. sampai terlalu jomplang. Bagaimana menularkan yang best practices ini? Karena ini kan saya lihat akan ada perubahan mindset yang sangat-sangat berbeda. Iya, kan? itu penting sekali dari Mbak Desi, mindset yang berbeda. Iya, itu. mindset. Karena ini ada sesuatu yang istilahnya itu menjadi proyek contoh, prototype. Tapi bagaimana nanti menularkannya ke daerah sekitar, bahkan idealnya ke mana-mana, ke seluruh Indonesia. Karena ini mindset yang kita harus miliki dengan adanya masalah perubahan iklim ini. Ya betul, jadi mindset ataupun cara baru kita nanti untuk bekerja,
cara baru kita untuk berkehidupan, baru kita untuk belajar. Termasuk yaitu mengurangi sampah, Betul. tidak Disiplin ya, kita disiplin. sehari-hari, kemudian bagaimana kita berinteraksi sesama warga, itu semua tentu nanti akan tergambar dalam satu budaya baru. Kalau Presiden kan bilang ini satu gaya baru nanti kehidupan Indonesia ke depan, ya, it's a new mindset, a new way of living, working and learning, katanya begitu ke depannya. Tapi pastikan jangan jadi bubble. Supaya jangan jadi bubble, harus bisa menularkan. Iya, harus bisa menularkan. Betul. Mungkin Pak Bambang kalau melihat dari segi tantangan yang selama ini kan masih istilahnya masih tantangan fisik ya. Iya, betul. Tapi kan nanti yang namanya hidup di suatu kota itu kan tantangannya itu begitu banyak, apalagi dengan kalau nanti banyak ya, it's a melting pot ya, melting pot ini pasti ada tentu saja sesuatu yang jangka panjang yang harus dipikirkan kan, dampak. Betul. Namanya kan saja Nusantara. Betul. Tapi ini kan harus ditularkan bahwa semua orang tuh merasa bahwa ini kita bagian lah dari ini. Ini keindonesiaan, kebinekaan, kemudian tadi melting pot itu tidak hanya kebinekaan Indonesia, tapi juga the new way dari cara hidup kita yang mungkin nanti transformasinya luar biasa. Karena digital technology kan sekarang berkembangnya juga luar biasa ya. Jadi keterkaitan kita globally connected misalnya dengan berbagai kota-kota besar di dunia. Kemudian tapi locally integrated, bagaimana kita masih di dalam Indonesia sendiri, kita juga merupakan bagian dari keindonesiaan kita. Jadi ini memang satu hal yang baru lah, excited gitu untuk membangun kota ini dengan warna-warna baru, tetapi kulturnya tetap. Jadi balik lagi people, nature, and culture. Gitu ya. Nah, setahu Pak Bambang, excited nggak masyarakat di sini dengan ada keberadaan ini atau masih, wah ini apa gitu? Kalau saya lihat tadi pagi juga pada waktu kita 17-an, mereka sangat-sangat excited gitu ya, sangat ingin cepat-cepat melihat jadinya kayak apa. Saya kadang-kadang bilang, ini nggak cepat seperti 1-2 tahun kita udah kayak Aladin gitu ya, bangun kota. Tapi ini memang ada proses sehingga nanti kotanya memang tertata rapi dan kita buat fondasinya, perencanaannya itu dari awal terintegrasi, komprehensif dengan tadi tidak hanya fisik tapi juga yang non fisik kita pikirkan gitu. Dimana circular economy kan juga sangat betul, penting. Ekonomi sirkular kan ini seolah-olah semua konsep-konsep baru tentang perkotaan kita taruh nih gitu ya. Dari tadi ekonomi sirkular, ekonomi perubahan iklim, ya, kemudian ekonomi digital, ya, tapi juga inklusif gitu. Jadi memang ini satu komposisi yang mengundang berbagai macam katakanlah konsep terbaru di dalam pembangunan perkotaan, dan ini kita wujudkan di Nusantara ini. Jadi mudah-mudahan kita melihat sesuatu yang baru, sesuatu adab baru, bagaimana kita mengelola kota dan bagaimana kita hidup di dalam kota yang modern tapi tetap memiliki kultur yang bagus begitu. Iya, ini semacam eksperimen sosial kan. Saya lihat yang kita harapkan bisa menjadi semacam bukan saja prototipe tapi role model bagaimana kota-kota lain bisa mengikuti. Apalagi kita kan pada tahun 2060 diharapkan Indonesia juga sudah emisi nol. Jadi mau tidak mau kita sudah harus mengurangi itu penggunaan BBM dan juga energi yang kotor. Nah, ini nanti sumber energinya kita harus 100% clean. Renewable energy. Itu dari mana saja? Nanti kita lihat kombinasi ya, tentu bukan hanya satu pasokan saja. Yang pertama tentu dari solar power panel dari tenaga surya, kemudian juga nanti mungkin untuk stabilisasi sistem dari gas gitu ya. Kemudian yang lain mungkin ada campuran wind untuk tenaga bayu dan juga tenaga air. Nanti pada waktunya nanti kalau ada pasokan dari dam yang bertenaga air dan mengalirkan listrik, kita juga bisa tangkap. Gitu. Ini kombinasi semua. Iya. Nah, Pak Bambang, kalau kita lihat ketertarikan kan sudah mulai ada, apalagi kita sudah lewat lah dari diskusi perlu atau tidak kita pindah ibu kota dan kemana dan lain sebagainya. Tapi harus mau tidak mau dalam tahap building dan secara konkret ini akan kita laksanakan, semoga tidak menjadi proyek mangkrak. Nah, karena 80% mau tidak mau anggaran harus datang dari luar APBN. Nah, ini siapa-siapa saja yang sudah menunjukkan ketertarikannya dan kira-kira dengan siapa saja berpartner. Apalagi dengan elemen menciptakan sesuatu yang akan menjadi men-showcase suatu kota smart city, yang green city, zero emission city, pasti dunia internasional juga bisa tertarik ya. Banyak yang sudah menyampaikan letter of interest
untuk membangun, kita Bisa ikut di-share serta. mungkin siapa dari Lebih baik jangan dulu gitu ya. takut Tapi- jinx ya. Tapi paling tidak yang dari luar negeri lah yang Ya, kalau dari negara ya, misalnya negara kita tahu yang selama ini ditangani oleh dikoordinasi oleh kantornya Pak Luhut, ada 2 dari Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. wah ya. biasanya uangnya kenceng gitu. Itu yang besar-besar, tapi juga dalam roadshow kemarin Presiden juga mengundang misalnya dari Amerika, dari Korea Selatan, kemudian dari Jepang juga. Tapi ini kan besar-besar nih Mbak Iya. Desi ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa membangun kota itu kita juga perlu investor yang kelasnya menengah loh gitu ya. Misalnya untuk department store, coffee shop gitu ya, warung, kemudian juga fasilitas pendidikan, sekolah-sekolah. Ini banyak sudah yang menyampaikan interest ke kami. Fasilitas kesehatan juga, hospital tidak hanya yang besar tapi juga yang kelas-kelas klinik awal gitu ya, klinik pratama segala macam. Jadi kita ingin meletakkan ini dalam satu ekosistem yang lengkap sehingga kota ini benar-benar nantinya 2024 walaupun kecil mungkin hanya 971 hektar Mbak Desi, tapi itu lengkap dan merupakan kota yang sudah layak huni, livable. Jadi kita ingin showcasing istilahnya untuk membuktikan kepada semua audiens global, regional dan lokal bahwa kota ini memang akan jadi loh gitu. Iya. Dan unstoppable. Kalau saya bilang ini akan unstoppable. Iya, dan kita ingin ya Kalimantan ya Borneo Borneo, betul. dikembalikan seperti asalnya dulu. Daerah ini memang hutannya luar biasa, biodiversity-nya luar biasa, tapi kita lihat kan dari tahun ke tahun semakin digerus, semakin banyak ya masyarakat yang juga populasinya semakin meningkat sehingga ya menjadi beban lah kepada alam. Kita harus kembalikan ya. Kita kembalikan Pak kejayaannya Bambang, lagi ya, kejayaannya. sehingga tidak hanya Amazon di Latin Amerika, tapi juga Borneo akan menjadi Kembali paru-paru menjadi dunia. Paru-paru Betul. dunia dan semoga bisa menjadi penyelamat ya Insya dalam Allah. upaya kita untuk menurunkan Emisi rumah kaca. Iya, betul. Pak Bambang. Terima kasih banyak ya, dan ini saya janji ya balik lagi nanti Balik tahun lagi. depan Itu, untuk melihat lihat lagi. kemajuannya. Iya. Harus ada kemajuannya tentu saja dengan harapan yang begitu besar. Iya. Pak Bambang semoga sukses, semoga dukungan Terima terus kasih. ada, dan kita harapkan juga ya anggaran ya juga cepat turun. We need progress ya Pak. Harus ada. Constant progress, Harus ada kesinambungan progress. dan tetap semangat gitu tadi dari Iya. didukung berbagai pihak. Terima kasih juga buat Mbak Desi dan CNN Indonesia. Iya, terima kasih Pak Bambang. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini langsung dari ibu kota negara kita yang baru, Nusantara. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Bye-bye.